Para sahabat, saya sudah beberapa kali melakukan kaji pustaka dan sekaligus napak tilas buku-buku lama yang berbicara tentang desa. Memang kalau studi yang berbicara tentang desa dalam pengertian yang utuh itu yang lama-lama. Kalau yang baru itu kan itu terlalu teknikal ya, lebih banyak berbicara desa dari sudut pembangunan. Saya sengaja untuk menghadirkan kembali studi yang lama ya, karena memang itu hakikat dan belum tentu yang baru ini lebih hebat. Ya, dan saya sudah berbicara, ada buku Sutarjo, kemudian ada studi yang disampaikan oleh Eric Walsh. Dan kali ini saya menghadirkan tokoh bernama Harumi Befu. Harumi Befu, bukan P ya, tapi F. Bukan Bepu, tapi Befu. Ini seorang antropolog warga negara Amerika berkebangsaan Jepang. Dia menulis artikel judulnya The Political Relation of the Village to the State ya. Dipublikasikan oleh World Politics. Ini jurnal yang terkait dengan political science yang terkenal, Q1 ya. Volume 19 nomor 4 tahun 67 ya. Saya belum lahir 67. Jadi intinya ini berbicara tentang relasi politik antara desa dengan negara. Dari sudut desa tentu ya. Kan bisa saja ini negara dan desa. Dan di sini ini desa dengan negara. Befu memulai dengan kalimat begini. Hampir di mana-mana di dunia manusia tinggal di komunitas desa. Dan sebagian besar komunitas ini bukan entitas politik independen tetapi tunduk pada kontrol politik dari atas. Ini artinya ketika negara itu sudah hadir, maka mau tidak mau desa itu ditundukkan, disubordinasi. Ketika masyarakat desa berada di bawah kendali otoritas pusat, tentu muncul masalah hubungan politik antara masyarakat setempat dengan otoritas pusat. Hubungan ini tentu jauh dari seragam, jadi sangat beda-beda. Dia memberikan contoh sederhana di Fiji, di mana penguasa memiliki sedikit lebih banyak kekuasaan daripada menuntut upeti. Ya. Berbeda dengan tangisan ya, yang jauh lebih, jadi air matanya lebih deras. Ini terjadi di negara komunis Cina yang mengendalikan hampir setiap lingkup kehidupan petani di pedesaan. Nah, kemudian Befu menyoroti ini muncul pertanyaan. Jadi muncul pertanyaan tentang variasi hubungan politik desa dengan otoritas pusat atau dengan negara, dan tentu ini juga akan berdampak pada struktur politik internal desa. Ya. Dan tujuan artikel Befu adalah untuk menelusuri ya, faktor-faktor penentu dan memeriksa konsekuensinya bagi masyarakat desa sebagai entitas politik ya. Jadi relasi desa dengan negara ini tentu punya konsekuensi terhadap desa sebagai entitas politik. Befu menganalisis relasi itu dengan memperhatikan satu, sifat negara, dan dua, faktor dalam masyarakat desa.
Nah, untuk variabel pertama ini soal sifat negara ini dia membagi ada 3 tipe negara. Negara primitif, ini yang serupa dengan negara sebelum kolonial atau negara prakolonial. Kedua adalah negara klasik, ini yang hampir sama dengan negara kolonial. Dan ketiga adalah negara modern. Ini tentu pasca kolonial, negara-negara yang sudah merdeka termasuk tentu Republik Indonesia. Untuk variabel kedua, ini struktur internal dalam masyarakat desa. BEFU memilih peran kekerabatan dalam struktur desa, ini khas antropologi klasik. Jadi kekerabatan dalam struktur desa secara keseluruhan dan pola alokasi sumber daya subsisten kritis sebagai faktor utama yang mempengaruhi sifat politik sebuah desa. Saya kira hampir sama. Orang-orang yang meneliti desa ya periode-periode dulu itu melihat itu ya, subsisten komunal gitu. Ya, hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh Karl Marx sebelumnya. Jadi desa itu komunal begitu, sangat homogen, sangat kohesif begitu. Tetapi dia ditindas oleh struktur yang lebih tinggi. Itu dia sebut sebagai despotisme. Nah ini ini juga sering disebut sebagai moda produksi Asiatik. Jadi ini ada hubungan perindasan dari despotisme ke komunalisme ini. Raja-raja yang despot ini hidupnya sangat tergantung pada komunitas desa. Gitu. Nah ini model-model dulu begitu ya. Meskipun mungkin tidak terkait secara langsung, kedua variabel ini diasumsikan memiliki korelasi umum. Sehingga ketika suprastruktur politik berevolusi dari primitif ke klasik, dari negara primitif ke negara klasik dan negara modern, peran kekerabatan dan pola alokasi ekonomi dalam komunitas desa juga berubah. Sifat kesatuan politik desa dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Jadi itu kerangka dasarnya dan dia menguraikan sekarang yang pertama ya di negara primitif, negara prakolonial. Negara primitif seperti istilah yang digunakan di sini ditandai dengan adanya beberapa otoritas politik terpusat di atas masyarakat setempat yang mengintegrasikan beberapa unit. Tetapi istilah ini terbatas pada negara-negara di mana elaborasi budaya belum mencapai tingkat peradaban yang modern, yang maju, yaitu tingkat di mana para elit politik dengan gaya hidup mereka yang berbeda jelas-jelas diuraikan dari populasi desa. Jadi ada perbedaan budaya ya antara orang-orang di negara, orang-orang di kerajaan dengan populasi desa. Dalam negara primitif, kekerabatan atau hubungan khusus lainnya memainkan peran penting tidak hanya dalam mengorganisir para pemimpin politik menjadi hierarki dalam struktur negara, tapi juga dalam menghubungkan para penguasa dengan yang diperintah, yaitu orang desa. Konsekuensinya, desa memiliki perasaan identitas dengan penguasa negara primitif, jadi hubungannya sangat dekat. Sehingga kalau misalnya di Jawa dulu ada kalimat ya, manunggaling kawula Gusti, bersatunya antara raja dengan hamba, yang sampai sekarang masih kerap direproduksi oleh Keraton Yogyakarta. Ini hubungan yang sangat integrasi, terpadu begitu, seperti sebuah keris dan warongko ya. Jadi keris dengan wadahnya itu menyatu, itu tidak bisa dipisahkan, hubungannya sangat dekat atau kerap disebut sebagai hubungan patrimonial atau patron klien.
antara orang-orang desa dengan kerajaan. Jadi kalau kita mengikuti Empu Prapanca dalam Desa Warnana atau Kakawin Negara Kritagama, itu hubungan antara raja dengan desa ini ibarat singa dengan hutan ya. Jadi hutan itu adalah habitatnya singa gitu ya. Meskipun ini saya sering mengatakan bahwa singa kan pemangsa. Yang hidup di dalam hutan itu kan macam-macam. Nanti binatang-binatang yang kecil itu kan menjadi mangsanya. Ya barangkali ya siapapun yang tinggal di hutan itu ya seperti kawulo, seperti hamba atau rakyat gitu ya. Tetapi ini berbeda, Befu ini hubungannya sangat dekat ya antara desa dengan raja. Jadi seperti biasa kan raja itu kan hidupnya sangat tergantung pada desa. Ya tenaga kerjanya, ya hasil bumi, ya makan begitu. Tapi desa-desa itu kan dijamin keamanannya ya. Karena bagaimanapun raja itu kan mengklaim diri bahwa seluruh tanah gitu itu adalah miliknya. Yang lain itu menumpang gitu. Pada tingkat primitif ini kegiatan politik para penguasa seperti perpajakan, wajib militer, pekerjaan umum, pengadilan cenderung minimal dibandingkan nanti dengan negara yang klasik dan modern. Dan mereka tidak dirasa menjadi beban berat oleh rakyat. Ya, memang saya sengaja menghadirkan kerangka umum ini dulu. Nanti berikutnya saya akan menyajikan karya-karya yang secara khusus berbicara tentang negara-negara klasik di Jawa seperti Mataram kuno dan bagaimana hubungan mereka dengan desa. Pada tingkat ini seperti yang telah mohon maaf ya, pada tingkat ini penduduk desa dan para elit yang berkuasa berada di seluruh ini ya, homogen ya, jadi budayanya homogen antara penguasa sama orang desa itu homogen. Meskipun ada beberapa tingkat perbedaan budaya antara penguasa dan yang diperintah dalam negara primitif, perbedaan itu tidak begitu jelas seperti dalam peradaban Eropa. Kurangnya kontras budaya antara para elit yang berkuasa dan seluruh masyarakat desa berarti bahwa penduduk sesuai merasakan sedikit ambivalensi atau ketidakpercayaan terhadap pemimpin politik mereka. Dan mereka tidak merasa mereka dinilai dari atas oleh serangkaian standar yang tidak dapat mereka capai. Suprastruktur politik negara primitif cenderung relatif sederhana. Tanpa menulis bahwa ciri penting dari peradaban perkembangan birokrasi cenderung minimal. Ya. Oke. Itu di negara ya, jadi negara itu minimal banget. Birokrasinya belum begitu canggih ya, apalagi ini kan kalau strukturnya masih simpel, masih belum kingdom, tapi chiefdom. Chiefdom itu kedatuan ya, kalau kingdom itu sudah besar ya. Nah kemudian Befu masuk ke desa, masuk ke dalam desa. Sebuah komunitas desa pada negara primitif itu terdiri dari kelompok kekerabatan. Jadi ini kekerabatan itu memainkan peran penting dalam struktur politik desa. Tentu struktur kelompok kekerabatan bervariasi dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Mungkin ada yang patrilineal, matrilineal, ambilineal, dan sebagainya ya. Jadi Befu lebih banyak melihat bahwa desa pada masa negara primitif itu lebih genealogis ya, belum teritorial ya. Genealogis ya. Jadi teritorinya memang belum dilakukan oleh negara primitif itu ya. Artinya teritorialisasi politiknya belum. Sehingga kalau kita lihat sejarah di Jawa kan ada banyak
desa itu yang kemudian bedol desa ya, mendirikan desa baru ya, yang jauh dari pusat kekuasaan raja ya, sehingga lalu ada desa itu lalu Cerak Watu atau Ratu. Nah, ini kan dalam rangka sebenarnya gambaran siapa namanya, gambaran Empu Prapanca ya. Singa dengan hutan itu terjadi, artinya memang singa ini pemangsa, entah dengan pajak atau dengan upeti dan kerja paksa dan lain-lain, sehingga kalau itu semakin memberatkan maka desa itu bedol desa. Bedol desa mendirikan desa baru gitu, yang jauh dari kejaran raja. Nah ini biasanya sudah sudah kingdom, kerajaan, jadi belum berbeda dengan yang masih chiefdom, masih kedatuan seperti Mataram kuno. Tapi kalau sudah pasca Mataram kuno itu sudah berkembang menjadi kingdom yang sifat memangsanya itu lebih dahsyat daripada yang chiefdom. Sekali lagi, Befu mengatakan bahwa kekerabatan itu menjadi dasar struktur desa. Konsekuensinya, kepemimpinan, seluruh struktur politik desa terutama didasarkan pada itu tadi ya, struktur kekerabatan. Desa ini tidak memiliki subsistem khusus untuk kegiatan politik, sebaliknya kerangka organisasi kekerabatan berfungsi sebagai dasar untuk menyelenggarakan kegiatan desa. Secara umum, satu kelompok kerabat yang dominan memainkan peran politik terkemuka di desa dan memasok pemimpin politiknya seperti kepala desa. Ya, artinya kalau kekerabatan sudah berkembang kan artinya ada farm, ada beberapa kerabat, ada terah, dan tentu mereka akan saling bersaing. Gitu. Dan itu di mana-mana itu. Hampir di seluruh republik ini kan begitu. Kekerabatan itu masih memainkan peran penting meskipun desanya sudah bersifat teritorial. Tapi bukan berarti bahwa seluruh kepala desa itu dikuasai kerabat-kerabat yang kuat. Sekarang di era baru juga sudah muncul tokoh-tokoh baru yang tidak masuk dalam kerabat atau darah biru gitu. Ya. Oke. Di sisi lain, Befu juga melihat begini, di mana populasi desa atau dusun tetap stabil, semua anggotanya cenderung berhubungan satu sama lain dengan ikatan kekerabatan yang dekat, gitu ya. Bahkan juga diperpanjang ya. Jadi semuanya merasa keluarga. Ya. Di Jawa itu sangat terasa kalau orang di desa ya memanggil bapak, ibu itu enggak lazim. Biasa ya manggil Pak D, manggil Bule, manggil Lek, itu, manggil Kang, Mas, itu namanya hubungan hubungan dekat ya, hubungan dekat. Menembus batas genealogis, batas darah. Desa atau dusun menjadi jaringan hubungan kekerabatan dan hubungan di antara anggotanya cenderung struktur dalam istilah kekerabatan. Nah, yang tidak kalah penting selain faktor kerabat, Befu juga melihat ini ya, adaptasi ekologis orang desa. Jadi artinya kan begini nih, tatanan sosialnya, struktur sosialnya itu sangat dipengaruhi oleh kekerabatan, satu sisi ya. Kemudian ini ada hubungan yang sangat dekat antara orang desa itu dengan ekologi, dengan alam. Ini saya kira sudah saya bahas di kesempatan yang lain ya. Entah itu di Bali atau di tempat-tempat lain. Jadi keseimbangan hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan.
Ketika adaptasi terhadap lingkungan membutuhkan pergeseran tempat tinggal dari satu tempat ke tempat lain, dan ketika ekonomi subsisten dilakukan oleh keluarga individu daripada secara kooperatif oleh seluruh desa, kekuatan kepala desa cenderung lemah. Karena ketika gerakan geografis dimungkinkan, penduduk desa dapat meninggalkan desa, mereka jika kepala desa terlalu menuntut atau tirani dan pergi ke desa lain di mana kepala desa itu maksudnya gini ya. Jadi intinya tidak mesti bedol desa seluruh orang desa itu beserta kepala desanya. Ketika mereka itu berbeda dengan raja. Tapi ini juga ada argumen dari BEFU bahwa kalau ini kepala desa sama rakyatnya berbeda, rakyat itu bisa pindah ke desa yang lain. Bisa exit ke tempat yang lain. Keluar dari desa yang dikuasai oleh kepala desa yang tiran itu. Di sisi lain, di masyarakat di mana perubahan tempat tinggal tidak mungkin untuk semua tujuan praktis karena kelangkaan tanah, gitu, maka kepala desa dapat menjalankan sejumlah besar kontrol atas penduduk desanya tanpa takut kehilangan mereka. Itu kemudian BEFU menegaskan dalam mengintegrasikan desa dengan otoritas pusat seperti yang disebutkan sebelumnya, kekerabatan dan ikatan khusus lainnya memainkan peran penting. Jadi ini artinya hubungan antara desa dengan negara klasik, negara primitif atau kerajaan itu tetap sangat dipengaruhi oleh kekerabatan. Ikatan kekerabatan ini kadang-kadang putatif atau simbolis daripada aktual, meskipun demikian memberi rasa identitas yang secara positif menyatukan otoritas penguasa dengan penduduk desa. Jadi ikatan ini memperpanjang sebagian jalan sampai hierarki politik. Namun itu membantu dalam mengintegrasikan penguasa dengan yang diperintah dan dalam mengartikulasikan desa dengan suprastruktur politik negara. Ikatan ini dapat diberikan melalui kepala desa yang memiliki hubungan kekerabatan atau klien dengan pejabat politik di atasnya. Kepala desa memang berfungsi sebagai perwakilan negara. Misalnya dalam mengumpulkan pajak, mengatur kerja paksa atau kurve itu, atau mentransmisikan pesan dari atas, pesan dari raja, dari negara kepada masyarakat desa. Tetapi tugas-tugas seperti itu jarang berat, bebannya tidak begitu berat bagi desa-desa di negara primitif. Juga bukan tugasnya sebagai perwakilan dari penduduk desanya vis-a-vis negara sangat penting, meskipun dia memang memiliki tugas seperti mendampingi penduduk desa ketika mereka harus muncul di pengadilan di luar desa. Desa-desa pada tingkat ini adalah unit yang relatif otonom, menderita sedikit gangguan dari negara. Jadi artinya negara primitif itu tidak terlalu banyak merecoki kehidupan desa. Output politik negara turun ke desa-desa dan masukan politik dari desa-desa hingga negara, keduanya relatif terbatas. Peran kepala desa sebagai hubungan sistemik antara dua sistem sosial tidak terlalu penting pada tahap ini. Jadi ini hipotesis ya, nanti kita akan lihat ya. Kita akan lihat sejarah desa di masa lalu, paling tidak di Jawa lah, mulai dari Mataram kuno sampai di Mataram Islam. Karena alasan inilah pada tingkat politik negara primitif jarang ada lebih dari satu pejabat desa, biasanya kepala desa, yang diberi sanksi oleh negara. Ini tidak berarti bahwa tidak ada kantor politik lain di masyarakat desa.
Beberapa masyarakat memang memiliki misalnya Dewan Penatua ya, yang secara informal melakukan tugas politik biasanya untuk membantu kepala desa. Tetapi kantor-kantor ini meskipun diberi sanksi oleh tradisi masyarakat desa bukan bagian dari organisasi politik negara. Peran kepala desa dalam kaitannya dengan penduduk desanya jauh lebih penting daripada peranannya sebagai penghubung ke negara. Sumber terpenting dari kekuasaannya adalah posisinya sebagai pemimpin kelompok kerabat. Apapun atribut lain yang mungkin dilakukan kepala desa, tanpa dukungan dari kerabatnya dia tidak akan berdaya. Ya, jadi ini kerabat itu luar biasa ini. Salah satu fungsi politik terpenting dari kepala desa adalah pengadilan, ya, adjudikasi kasus perdata dan pidana. Dalam kasus perdata, peranannya lebih dari seorang konsiliator, mencoba untuk tiba di beberapa penyelesaian yang saling disepakati, daripada administrator keadilan impersonal. Jadi ini peradilan lokal, ya, peradilan adat. Rekrutmen ke kantor kepala desa adalah masalah internal tanpa gangguan dari atas, dari negara. Posisi itu awalnya dapat dibuat melalui penunjukan kerabat atau klien kepala distrik sebagai kepala sekolah. Tetapi begitu posisi ditetapkan, suksesi jarang dicampuri oleh atasan politik karena negara pada umumnya tidak begitu peduli tentang urusan desa, urusan internal desa, dan membuat sedikit permintaan pada desa. Namun kepemimpinan belum tentu turun-temurun, meskipun seseorang cenderung mengaitkan masyarakat primitif dengan perekrutan yang bersifat askriptif, ya, turun-temurun warisan. Di masyarakat di mana populasi bergerak, kepemimpinan adalah posisi yang dicapai, dimenangkan dengan mendapatkan dukungan dari mayoritas penduduk desa. Jadi ini berarti pemilihan itu sudah ada ya dulu ya. Singkatnya, masyarakat desa di dalam negara primitif menemukan dasar integrasi politik dalam kekerabatan. Bahkan kekerabatan sangat penting pada tingkat ini sehingga bahkan dapat dikatakan bahwa desa sebagai entitas politik bermakna terutama dalam hal struktur kekerabatannya. Faktor penting lain dalam struktur politik desa selain kekerabatan adalah tidak adanya gangguan dari atas. Jadi sudah ya, desa-desa adalah ini ya, punya otonomi dalam mengurus urusan internal mereka sendiri. Otonomi relatif desa ini didasarkan pada kurangnya kewenangan negara primitif yang sesuai. Ya. Oke. Jadi ini memang negara itu tidak mengirim pasukan ke desa, termasuk dalam penegakan hukum ini. Dan ini kayaknya relevan ya, kalau nanti kita lihat di Mataram kuno itu ada justru kerjasama antar desa dalam menjaga keamanan itu lebih menonjol daripada pengamanan dari keraton atau dari kedatuan Mataram kuno itu. Ya, jadi ini yang negara primitif. Sekarang masuk ke negara klasik atau semacam negara kolonial. Negara klasik ditandai dengan diferensiasi budaya. Jadi sudah tidak homogen banget ya, tetapi ada perbedaan. Ada pemisahan sosial. Jadi jaraknya itu tidak dekat seperti dalam primitif. Dan pertentangan politik antara para elit yang berkuasa dengan masyarakat desa itu sudah mulai muncul. Secara budaya, perkembangan rumit dari budaya tinggi atau tradisi besar sebagai cara hidup para penguasa memisahkan mereka dari petani di desa yang mengambil bagian dari yang terbaik versi rakyat dari budaya tinggi. Misalnya, budaya penguasa melibatkan penggunaan literasi yang luas, pengetahuan tentang
pengetahuan, berbagai pengetahuan seni, kepemilikan kekayaan material dan sebagainya. Sedangkan petani di desa itu buta huruf, ya, memiliki sedikit pengetahuan tentang seni dan memiliki standar hidup yang jauh lebih rendah. Terkait dengan diferensiasi budaya ini adalah pemisahan sosial para elit dari massa rakyat desa, mengakibatkan ketidakpedulian para elit terhadap kesejahteraan para petani. Secara politik, para penguasa mengembangkan tujuan politik otonom yang bercerai dari kepentingan masyarakat desa, misalnya penyatuan dan perluasan wilayah. Nah, ini yang poin penting ya, integrasi. Jadi desa-desa itu diintegrasikan menjadi bagian dari wilayah negara. Demikian juga dengan perluasan wilayah. Ini saya kira disebut dengan teritorialisasi. Jadi batas-batasnya dipertegas, ekspansi wilayah itu dilakukan oleh negara. Demikian juga dengan penaklukan. Jadi semuanya ditaklukkan sebagai apa ya? Ya, sebagai bagian menjadi milik negara. Juga ada pembangunan ekonomi, ya, mengeruk hasil bumi tentu ya, akumulasi primitif gitu, dan pemeliharaan atau perluasan pola budaya tertentu. Ini tentu kalau kolonial pasti ya. Sejauh menyangkut hubungan mereka dengan petani, para penguasa memiliki dua tujuan utama. Eksploitasi ekonomi petani desa dan penegakan hukum dan ketertiban di desa-desa. Jadi rule of law itu law and order ya, bukan rule of law, law and order. Jadi hukum dan tertib di desa. Jadi ya menjadi target untuk penataan, ketertiban dan hukum. Ini adalah dua yang paling penting dan yang hampir eksklusif. Yang paling eksklusif adalah kekhawatiran negara dalam kaitannya dengan petani. Di banyak negara klasik, satu-satunya waktu petani bersentuhan langsung dengan negara adalah ketika mereka itu membayar pajak. Dan ketika kejahatan serius itu dilakukan di desa. Jadi kejahatan itu menjadi kewajiban pemberantasan, menciptakan keamanan, memberantas kejahatan itu menjadi tanggung jawab negara, menjadi kewajiban negara. Dan orang desa itu kewajibannya adalah membayar pajak. Oke. Untuk pencapaian tujuan itu, penguasa negara klasik memanfaatkan struktur politik dan organisasi birokrasi. Ya, jadi birokrasinya sudah semakin besar. Dan tentu untuk membayar birokrasi itu kan ya berasal dari pajak tadi. Sehingga ini selain ada birokrasi juga ada perbendaharaan negara yang sepenuhnya tergantung pada pendapatan yang berasal dari desa. Jadi penguasa kolonial itu ya sumber utamanya dari desa, dari hasil bumi dan pajak. Penguasa mencapai tujuan ini dengan mengharuskan petani untuk menyumbangkan waktu, keterampilan, tenaga kerja, dan produknya. Tidak perlu dikatakan bahwa berbagai pajak ini tidak hanya besar jumlahnya, tapi dalam beberapa kasus sangat besar. Perpajakan dari proporsi besar tersebut dimungkinkan di negara-negara klasik, sebagian karena petani diharapkan oleh tradisi, jika tidak diwajibkan oleh hukum untuk mempertahankan standar hidup jauh di bawah penguasa, menyerah sebagai pajak setiap surplus yang dibuat. Perhatian utama kedua dari negara klasik mengenai petani adalah pemeliharaan perdamaian di wilayahnya.
tentu perdamaian dan keamanan. Penggunaan kekuatan pada tahap ini lebih efektif dimonopoli oleh negara daripada pada tahap sebelumnya, dan setiap penggunaan atau upaya kekuatan oleh individu swasta dianggap sebagai kriminal. Jadi ini kayak uraian ini seperti Max Weber gitu ya. Negara adalah masyarakat manusia yang berhasil memonopoli penggunaan kekerasan, sarana-sarana kekerasan dan paksa yang absah gitu ya. Tapi dalam konteks ini belum tentu absah ini ya, agak berbeda. Ini berarti bahwa kategori tindakan yang secara hukum didefinisikan sebagai kriminal jauh lebih banyak dan lebih rinci daripada di negara-negara primitif. Ya, jadi negara itu memonopoli itu ya, siapa yang kriminal dan yang bukan gitu. Namun untuk alasan yang akan diberikan di bawah ini, negara klasik tidak dapat sepenuhnya mencapai tujuan kedua ini. Jadi tujuan law and order ini tidak begitu berhasil. Kelemahan negara inilah yang dimanfaatkan oleh kepolisian desa dalam menegaskan kekuasaannya. Pertimbangan penting lainnya sehubungan dengan definisi kejahatan pada tahap negara klasik adalah bahwa para penguasa yang mendefinisikan apa yang merupakan kejahatan dan yang mengeluarkan keadilan secara budaya dihapus dari petani. Akibatnya, sistem nilai-nilai mereka di mana definisi kejahatan dan konsep keadilan didasarkan adalah asing bagi petani. Ya, ini negara ini gangguan ini. Nanti saya juga akan akan saya kupas buku Clifford Geertz, Negara Teter itu ya. Tapi saya masih mencari ini. Jadi negara itu gangguan bagi orang desa itu karena semuanya lalu didefinisikan oleh negara yang semula itu ya mereka sendiri secara otonom gitu. Tapi lama-lama diambil alih, dikendalikan oleh negara. Tujuan negara sebagaimana tadi itu tidak hanya asing untuk kepentingan petani di desa, tetapi juga inisiatif untuk jadi asing, tujuannya itu asing. Para elit yang berkuasa dapat memajukan tujuan mereka hanya melalui eksploitasi ekonomi dari petani dan pemeliharaan hukum dan ketertiban sebagaimana didefinisikan oleh sistem nilai mereka sendiri. Jadi sepihak ya, yaitu tadi memonopoli. Absahnya itu absah ya menurut mereka, bukan pada petani. Tujuan-tujuan ini lebih lanjut adalah inisiatif untuk kepentingan petani, karena tidak seperti negara modern yang akan dibahas nanti. Negara klasik tidak berusaha menyeimbangkan apa yang diperlukan dari petani dengan aktivitas negara dari mana petani mungkin mendapat manfaat. Jadi ya asing dipaksa, kemudian petani itu merasa nggak memperoleh manfaat dengan kewajiban terutama eksploitasi ekonomi. Jika para petani menolak memberi kewajiban pada negara, para penguasa cenderung menggunakan kekuasaan daripada bujukan dalam mengambil apa yang artinya maksa lah ya gitu. Jadi bukan persuasi, tapi represi, koersi. Gitu. Ini sebagian ketidakseimbangan antara apa yang diambil negara dari petani dan sedikit yang didapat petani sebagai imbalan yang menciptakan permusuhan terhadap elit yang berkuasa yang begitu umum di antara petani negara klasik. Selain itu, sistem hukum yang diberlakukan pada petani dari atas didasarkan pada sistem nilai lain, ya, makhluk asing itu, yang memiliki sedikit makna bagi mereka. Dan situasi ini semakin membantu menciptakan perasaan permusuhan. Jadi desa memusuhi negara. Kadang-kadang di wilayah
Kadang-kadang wilayah di bawah kendali kolonial pada dasarnya hadir kondisi yang sama seperti dalam keadaan klasik. Kesenjangan politik, sosial, dan budaya antara penguasa dan yang diperintah bahkan lebih menonjol dalam situasi kolonial. Di sini para penguasa adalah orang asing dengan budaya tinggi, tidak memiliki kesamaan dengan budaya asli. Oke. Meskipun saat ini penduduk desa hampir tidak memiliki kontak dengan bagian manapun dari hierarki administrasi di atas distrik setempat dan relatif sedikit di tingkat kabupaten, ia membenci apa yang dia rasakan sebagai sikap yang unggul dan diskriminatif dari pihak pejabat. Jarak sosial kadang-kadang bahkan secara sadar dijaga oleh pengurus kolonial, pejabat kolonial, dan penduduk asli, dan eksploitasi ekonomi koloni untuk kepentingan kekuasaan kolonial melalui instrumen pemerintahan kolonial sering menjadi tujuan utama penguasa kolonial. Sejauh kondisi ini berlaku di bawah kolonial, generalisasi di bagian ini berlaku untuk desa kolonial. Karena pengumpulan pajak dan pemeliharaan perdamaian adalah tujuan penting seperti ini, sangat umum bagi negara-negara klasik untuk memikul beberapa tanggung jawab atas desa untuk eksekusi mereka. Biasanya kepala desa bertanggung jawab atas penagihan pajak dan pemeliharaan hukum dan ketertiban. Dalam kapasitas ini, ia didelegasikan untuk mewakili negara dan diberdayakan untuk menegakkan peraturan yang dilembagakan negara. Karena dia sekarang adalah perwakilan negara, rekrutmen kepala desa membutuhkan setidaknya persetujuan dan taktik negara. Bukan tidak mungkin negara akan berupaya mengendalikan langsung desa, misalnya dengan membuat kantor pemungut pajak. Dan kemudian secara internal masyarakat desa pada negara klasik ini adalah unit sosial dan politik yang jauh lebih signifikan daripada di tingkat negara primitif. Kekerabatan tidak lagi sama pentingnya dalam memberikan dasar bagi struktur politik desa seperti dalam negara primitif, dan bahkan kurang penting dalam menghubungkan desa dengan struktur politik di atas desa. Ini bukan untuk menyangkal tempat kekerabatan dalam politik desa sepenuhnya. Kekerabatan memang memainkan peran penting, tetapi ia tidak lagi menjadi satu-satunya faktor penting. Karena ada faktor lain, yaitu diferensiasi sosial selain kekerabatan. Kelompok kerja, kelompok kasta, kelas sosial berdasarkan kondisi ekonomi itu berkembang dinamis pada negara klasik, mengurangi kerabatan menjadi hanya satu dari beberapa keselarasan struktural dalam desa. Selain itu, tidak satupun dari keselarasan ini secara politik sama pentingnya dengan desa sebagai entitas badan hukum. Oke. Justru karena desa merupakan blok bangunan mendasar masyarakat, sehingga negara begitu sering memperlakukan desa itu sebagai satuan fiskal dasar dalam struktur administrasi negara. Secara ekonomi, petani di bawah negara klasik jauh lebih tertindas oleh kelangkaan sumber daya subsisten daripada pembudidaya di bawah negara primitif. Pada tingkat klasik, kepemilikan sumber daya tersebut, khususnya tanah, menjadi masalah obsesif bagi petani. Pertanian jauh lebih intensif dan perubahan tempat tinggal sekarang hampir mustahil. Jadi nggak mungkin lagi pindah-pindah tempat karena semua wilayah udah dikontrol oleh negara klasik atau negara kolonial itu. Dan karena nggak mudah untuk bedol desa atau pindah ke tempat lain, maka begini ya. Justru kondisi ini oleh BEFU
itu akan diikuti dengan meningkatnya atau meningkatkan pentingnya desa sebagai unit sosial. Jadi desa itu menjadi semakin menguat, menjadi kuat sebagai unit sosial bagi petani. Gitu. Di beberapa masyarakat, kepemilikan komunal sumber daya ekonomi seperti lahan hutan atau pengelolaan komunal, sistem irigasi, itu semua berfungsi sebagai faktor tambahan dalam mengintegrasikan desa. Ini menarik ini ya, tesis ini menarik ini. Tuh, jadi justru karena tekanan yang kuat dari negara klasik, negara kolonial itu, lalu komunalisme, unit sosial berbasis desa itu menjadi kuat. Yang itu kemudian ditambahkan lagi ada tadi kepemilikan, pengelolaan lahan komunal, irigasi, dan sebagainya. Jadi desa itu semakin terintegrasi. Semua pertimbangan ekonomi ini memiliki implikasi politik yang penting karena masyarakat desa mendapatkan kepentingan ekonomi, timbul alokasi diferensial kekuasaan dan hak untuk membuat keputusan mengenai urusan ekonomi ini. Di sini terletak pentingnya desa petani sebagai entitas politik. Ya, jadi ini poin penting yang disampaikan oleh Befu. Masyarakat desa berkorporasi dalam masyarakat klasik bukan hanya karena faktor internal ini, tapi juga karena kebijakan dan sikap para penguasa negara klasik. Selama petani membayar pajak mereka dan mempertahankan kedamaian relatif, penguasa tidak peduli dengan bagaimana petani itu hidup. Kurangnya kekhawatiran dengan kesejahteraan petani ini adalah konsekuensi lain dari penghapusan sosial para elit yang berkuasa dari petani dan perbedaan budaya di antara mereka yang mencegah para elit memahami dan menghargai kesulitan kehidupan petani yang menghasilkan dari eksploitasi para penguasa. Dibiarkan sendirian ya, oleh kurangnya kekhawatiran para penguasa, desa-desa petani dipaksa untuk menjaga kesejahteraan mereka sendiri. Suruh bayar pajak tapi suruh ngurus dirinya sendiri. Ya, dan oleh karena itu pada tahap ini entitas politik desa itu menjadi kritis. Jadi polete desa atau kesatuan politik melakukan fungsi yang kritis. Desa sebagai korporasi politik memiliki beberapa fungsi penting. Ini melindungi minatnya terhadap desa-desa tetangga dan orang luar lainnya. Memang benar bahwa pada tingkat perkembangan politik ini, hubungan antar desa secara resmi didefinisikan oleh negara, sehingga setiap perselisihan antar desa diperlukan untuk diselesaikan oleh otoritas yang lebih tinggi. Namun sebagian karena kurangnya minat yang cukup di pihak negara dan sebagian karena perasaan kuat, sangat mungkin bahwa desa-desa akan menyelesaikan perselisihan satu sama lain dengan mengambil senjata daripada membawa masalah ini ke pengadilan. Pemeliharaan perdamaian dan keamanan internalnya sendiri adalah fungsi politik penting bagi desa. Karena negara tidak mengganggu urusan desa kecuali dalam urusan kejahatan besar, itu adalah fungsi dari kepolisian desa untuk polisi masyarakat dan menjaga perdamaian. Dalam bidang hukum, kesatuan politik desa berusaha untuk menyelesaikan masalah internal seperti perselisihan antara anggotanya tanpa dengan otoritas yang lebih tinggi. Ini sering benar bahkan ketika jalan keluar seperti itu tersedia dan bahkan ketika hukum negara mengharuskan bahwa kasus seperti pembunuhan akan diserahkan ke pengadilan yang lebih tinggi. Gitu. Selain melindungi desa dari desa-desa tetangga dan menjaga hukum dan ketertiban dalam batas-batasnya, politik desa memiliki tugas ketiga yang belum sedikit dieksplorasi oleh para pengkaji petani yang melindungi desa dari perambahan oleh negara. Jadi desa itu punya fungsi juga melindungi dirinya sendiri dari perambahan negara. Ini kalau di zaman tahun 50-an itu
desa itu melindungi warganya itu dari konflik keras antar partai politik. Dan itu sangat nyata itu. Karena dalam hubungannya dengan desa-desanya, negara terutama berkaitan dengan eksploitasi petani, kebijakannya terhadap desa cenderung menindas dan despotik. Dengan demikian, terkadang menjadi perlu bagi politas atau masyarakat politik desa untuk menjaga terhadap ancaman eksploitasi negara yang berlebihan. Jadi ini saya jadi ingat ini ya, buku belum saya siapkan di sini. Buku Spell of Power ya, dari Hank School Northrop itu. Jadi ini ketika penguasa kolonial itu datang, itu ada struktur antara despotisme raja dengan komunalisme desa, atau dia sebut republik desa. Ini dihisap, ditindas gitu. Lalu penguasa kolonial itu melindungi desa gitu. Ya, itu. Tapi ini kan beda ini. Ya, pada akhirnya sebenarnya kan penguasa kolonial itu kan mengambil desa dimiliki gitu, dan sekaligus juga menindasnya, mengeksploitasi. Jadi bukan melindungi desa dari ini ya, dari despotisme raja, enggak, tapi ya ini mengeksploitasi gitu, mengambil alih kekuasaan raja. Di desa-desa di negara klasik sering ada kantor politik selain kantornya kepala desa, misalnya seperti asisten atau dewan penatua ya. Tapi tetap saja kepala desa adalah pejabat desa yang paling penting, terutama di mata otoritas yang dibentuk. Dialah yang menerima dan mengirimkan pesan atau undang-undang baru dari pemerintah kepada masyarakat desa. Hal ini juga dia yang bertanggung jawab atas tindakan penduduk desanya. Dan karena itu dalam konteks ini ya negara itu ini ya ikut campur tangan gitu. Paling tidak ya menyetujui siapa yang akan menjadi kepala desa. Ini adalah cara untuk memastikan bahwa kepala desa adalah orang yang dapat dipercaya, serta cara melambangkan keduanya bahwa negara memiliki kekuasaan atas unit konstituen terkecil desa, dan juga bahwa kepala desa adalah perwakilan negara. Namun demikian, kepala desa adalah anggota desanya sebelum ia menjadi pejabat pemerintah. Kesetiaan pertamanya adalah kepada sesama penduduk desa daripada negara. Jadi ini menarik ini posisi kepala desa yang seperti itu. Jadi ini Befu menyebut ini kepala desa ini kayak Dewa Janus ya, yang punya dua wajah depan sama belakang ya. Sehingga ini dilema ini dengan dua wajah ini. Di tingkat negara primitif ada beberapa kesempatan ketika kepentingan negara dan desa bertentangan ya. Jadi ini kalau di primitif ya begitu ya. Nah, desa tidak terlalu penting Di negara klasik, negara kolonial, desa adalah unit perusahaan. Korporat, badan hukum, atau kesatuan masyarakat hukum. Dan saya kira istilah kesatuan masyarakat hukum itu juga dulu pengalaman kolonial. Dan ada sedikit ya, dan hanya ikatan artikulasi positif yang kuat antara desa dengan negara. Apalagi kepentingan negara dan desa itu berkonflik. Kepala desa berdiri di antara unit-unit ini, dengan demikian dalam keadaan sulit. Di satu sisi sentimen dan kesetiaannya membuat berpihak pada penduduk desanya, di sisi lain ia berkewajiban untuk bertindak sebagai perwakilan negara. Masalah kepala desa ini diperburuk dalam situasi
kolonial di mana nilai-nilai pribumi desa memiliki sedikit kesamaan dengan nilai-nilai penguasa asing gitu ya. Kepala desa dan pejabat desa lainnya praktis tidak pernah orang luar dibawa ke desa oleh negara. Struktur birokrasi negara dengan pengangkatan pejabat desa dari atas, rekrutmen atas dasar kompetensi dan rotasi pos dari satu daerah ke daerah lain berhenti di beberapa tingkat di atas desa. Di desa para pejabat hampir semua adalah penduduk asli. Penting untuk menyadari bahwa negara klasik dengan segala kekuatan dan wewenangnya masih harus bergantung pada struktur kekuasaan tradisional dan adat desa dalam mengartikulasikan negara dengan desa-desa seperti yang seperti yang Befu sampaikan sehubungan dengan feodalisme di Jepang. Ini namanya indirect rule namanya ya. Kekuasaan tidak langsung, administrasi pemerintahan tidak langsung. Posisi kepala desa cenderung paruh waktu. Dia mungkin menerima beberapa kompensasi untuk pelaksanaan tugas resminya dalam bentuk seperti gaji tetap atau pembebasan pajak, tetapi biasanya kompensasi semacam itu tidak cukup untuk menunjang keluarganya pada tingkat yang diharapkan untuk dipertahankan. Tetapi desa dalam negara klasik pada umumnya adalah komunitas yang diratifikasi di mana para pemimpin direkrut di antara keluarga yang lebih kaya atau lebih mapan. Oleh karena itu, kepala desa berada dalam posisi untuk meluangkan sebagian waktunya untuk tugas politik sambil meninggalkan pengelolaan properti keluarga kepada anggota keluarga lainnya, kepada manajer terpercaya atau kepada penyewa yang bekerja di tanah gitu ya. Di tanahnya kepala desa itu, jadi sudah nggak menjadi petani lagi. Para elit desa cenderung memiliki dan untuk menjalankan banyak kekuasaan daripada rekan-rekan mereka dalam negara primitif. Untuk satu hal, karena kurangnya kebebasan bagi penduduk desa untuk berganti tempat tinggal, tidak perlu bagi kepala desa untuk mencurahkan banyak upaya untuk meminta dukungan mereka, seperti kadang-kadang terjadi di bawah negara primitif. Nah, ini lain ini menarik juga ini. Jadi dalam ini kepala desa tidak terlalu tergantung pada penduduk desa ya. Kepala desa di bawah negara klasik biasanya memiliki subjek tawanan. Ya, selain itu sangat sulit praktis untuk mengusir kepala desa dan menggantinya dengan yang lain. Karena kepala desa dan asistennya sebagai satu-satunya hubungan dengan negara memiliki hubungan yang jauh lebih langsung dan sering dengan otoritas pemerintah segera di atas desa daripada penduduk desa biasa. Sulit bagi penduduk desa untuk menyampaikan keluhan mereka terhadap pejabat desa mereka sendiri. Ya, selain itu, jika kepala desa cukup jahat telah menyebabkan keluhan penduduk desanya, dia kemungkinan juga telah menyuap atasan langsung sehingga lebih sulit bagi petani biasa untuk membuat keluhan mereka terasa dan untuk solusi yang akan dibawa. Itu. Perbedaan besar antara negara primitif dan negara klasik adalah bahwa di bekas kekuasaan yang dilembagakan negara untuk mengganggu urusan desa lemah. Mohon maaf. Jadi begini ya, kalau dalam negara primitif itu kekuasaan negara itu dalam mengganggu desa itu relatif terbatas, jadi kontrolnya lemah. Gitu. Negara tidak ikut campur tangan, sedangkan dalam negara klasik, kekuasaan negara yang dilembagakan, yaitu ada hak kewenangan negara untuk mengganggu masyarakat setempat sangat besar. Negara memiliki wewenang dan kekuasaan yang sah untuk mengganggu urusan desa jika diinginkan. Tetapi pada saat yang sama, gangguan seperti itu jarang terjadi. Negara meninggalkan desa untuk mengelola urusan mereka sendiri sebagian besar waktu. Hubungan politik desa dengan negara pada negara klasik ini cukup berbeda dalam bentuk
hubungannya ini ya, mohon maaf ya, jadi pola hubungan desa dengan negara di dua jenis negara sangat berbeda. Perbedaan penting terletak pada fakta bahwa politas besar negara dan politas kecil desa berada dalam hubungan ini ya. Oke, sebentar. Jadi desa itu di dalam negara klasik itu ini ya. Berhasil mempertahankan otonomi relatif karena negara, karena alasan yang Oke, ini agak membingungkan sedikit ini. Oke, jadi kalau dalam negara primitif itu desa punya otonomi relatif gitu, tetapi kalau dalam negara ini, dalam negara klasik, negara kolonial, otonomi itu semakin hilang, gitu ya, semakin berkurang. Nah ini dua negara udah dibahas, dan sekarang masuk ke ketiga negara modern. Negara modern beda dengan dua negara sebelumnya ya. Negara modern ditandai dengan teknologi industri, ya, dengan upaya melenyapkan divergensi antara tujuan politik negara dan desa, dan dengan alokasi kekuatan politik desa secara bertahap. Ini ditandai dengan melemahnya perbedaan antara tujuan penguasa dan aspirasi politik dari yang diperintah, dan pengembangan jenis lembaga politik dan proses yang diarahkan untuk memasukkan aspirasi sosial dan politik dari berbagai kelompok ke dalam tujuan politik negara. Secara ekonomi, negara modern ditandai dengan industrialisme dan semua itu Secara ekonomi, negara modern itu ditandai dengan industri. Ya, tentu kompleks industri pada awalnya berskala kecil dan didirikan di dekat pusat-pusat perkotaan, sehingga efeknya terhadap desa pada awalnya dapat diabaikan. Tetapi segera ketika skala mereka meluas, daerah pedesaan terlibat dalam ekonomi pasar di mana uang tunai diperlukan untuk pembelian barang yang diperlukan, dan di mana kebutuhan tertentu dari kehidupan sehari-hari harus berasal dari luar. Pengembangan sistem komunikasi dan jaringan transportasi juga bersamaan dengan industrialisasi, dan ini adalah faktor-faktor yang semakin mengurangi karakter desa yang tumbuh dan memperlebar cakrawala sosial dan politik petani ya. Jadi ketika pembangunan modernisasi, pembangunan rural development itu gitu ya, itu mengurangi karakter imajinasi orang tentang desa. Itu poin penting tuh. Secara ideologis harus nasionalisme menyapu seluruh bangsa, sehingga petani mengidentifikasi diri mereka dengan pemimpin politik dalam penyebab umum berdemonstrasi ke bangsa lain gitu ya. Jadi ini artinya rakyat itu sudah punya ini lagi ya, ada ketokohan baru gitu ya. Ada tokoh baru yang kemarin kolonial, dan sekarang ini para pemimpin yang mau memerdekakan rakyat itu, sehingga rakyat desa itu bergabung dalam gerakan nasionalisme dan kemerdekaan. Upaya pemerintah untuk menyebarkan literasi dan pendidikan formal di kalangan penduduk desa setidaknya sebagian bertujuan untuk mencapai ini ya. Oke. Secara politik, pemerintah mulai mempengaruhi semakin banyak bidang kehidupan, secara bertahap mengganti struktur politik tradisional desa dengan struktur yang diciptakannya, seperti ini ya. Oke. Jadi dia mengutip Ken Ward ini ya, si Pevu. Ken Ward ini menulis pemerintahan desa di Asia. Ukuran yang signifikan dari sentralisasi dan depersonalisasi otoritas, peningkatan ambisi kepentingan pemerintah,
perencanaan dan tindakan peraturan, dan pengurangan lingkup otonomi lokal dan aktivitas bebas yang tidak dipolitisasi adalah atribut yang tidak dapat dihindari oleh proses yang disebut modernisasi. Di mana pemerintah desa prihatin ini berarti peningkatan pengawasan, intervensi, dan pengendalian pusat terhadap desa. Ya, ini persis di kita juga gitu ya. Ya Befu ya mungkin nggak tahu ya, mungkin dia membayangkan Indonesia atau tidak, tapi ini omongan ini relevan dengan kondisi kita. Ya baik dulu maupun sekarang. Tetapi proses asumsi kekuasaan adalah bertahap. Sementara itu politik desa tradisional dan mesin politik yang baru diperkenalkan pemerintah itu saling bersaing ya. Jadi antara struktur modern dengan tradisional itu saling bertengkar. Gitu. Ya. Dalam bidang hukum apa yang merupakan kejahatan atau ini ya, apa yang merupakan kejahatan semakin didefinisikan secara formal oleh pemerintah pusat dan hukum adat menjadi kurang efektif. Peradilan perkara perdata dan pidana semakin menjadi fungsi pengadilan yang dibentuk oleh pemerintah pusat, gitu ya. Sedangkan penyelesaian sengketa secara tradisional oleh kepala desa atau sesepuh itu menjadi usang. Dalam periode transisi, petani sementara memiliki cara tradisional dan cara-cara baru dilembagakan untuk menyelesaikan perselisihan akan semakin menggunakan metode yang lebih baru. Dalam negara modern, negara tidak lagi puas dengan hanya dengan memberikan persetujuan terhadap pemilihan kepala desa dari kepala desa mereka. Sekarang mereka memberlakukan sejumlah kantor-kantor yang harus diterima oleh desa. Jadi ini namanya negara melakukan penetrasi sampai ke desa-desa. Keseragaman ini berbeda dengan sistem politik desa di negara klasik, di mana lembaga politik lokal sebagian besar merupakan produk dari evolusi alam politik desa dalam konteks budayanya. Proses perebutan kekuasaan negara modern dari desa-desa terlihat dalam bentuk yang paling ekstrim di negara-negara sosialis. Di sana alokasi otonomi lokal, intervensi langsung, pengenaan struktur administrasi dan sebagainya sangat jelas. Pemerintah mengikuti model upaya barat untuk memperkenalkan lembaga pemerintahan sendiri di desa, mengharuskan pejabat desa dipilih oleh penduduk desa dan aturan maupun peraturan untuk diputuskan melalui pemungutan suara. Upaya-upaya ini seharusnya tidak membawa kita untuk percaya bahwa ada otonomi politik mendasar di tingkat desa. Kemiripan otonomi sebenarnya adalah sesuatu yang diberlakukan pada desa-desa dari pemerintah pusat dan lingkup kehidupan di mana pemerintah desa dapat melakukan kontrol agak kaku. Itu dipotong. Gitu. Dengan demikian apa yang luar biasa tentang pemerintahan sendiri di desa-desa dalam negara modern adalah sejauh mana mereka tidak memiliki otonomi dasar. Jadi otonominya dipreteli ya. Oke. Kita mungkin melihat ada sisi kontras antara negara klasik dengan negara modern dengan mengatakan bahwa dalam negara klasik desa mengklaim kekuasaan yang sah milik negara, mengklaim kekuasaan ya, jadi desanya yang aktif mengklaim kekuasaan, yang kekuasaan itu milik negara, jadi diklaim begitu. Sedangkan dalam negara modern, negara itu mengklaim kekuasaan yang secara tradisional dimiliki oleh desa. Jadi mereklaim ya, kekuasaan tradisional itu diambil oleh negara. Ini ciri khas negara modern. Saat mengambil otonomi ya, dari desa-desa, negara modern mencoba menyeimbangkan apa yang diperlukan dengan sesuatu yang diberikan sebagai imbalan. Lagi-lagi ini Befu mengutip Watt gitu ya.
Jadi kutipannya begini, setelah memaklumi diri dari kontrol kolonial atau feodal di masa lalu yang tidak terlalu jauh dan saat ini berkomitmen dalam setiap kasus terhadap filosofi pemerintahan yang demokratis, semua pemerintah nasional yang bersangkutan merasakan beberapa kewajiban untuk menyediakan di lembaga tingkat lokal yang akan sejauh memastikan untuk mempengaruhi keinginan politik rakyat. Program pembangunan masyarakat, reformasi agraria, langkah-langkah kesehatan masyarakat, proyek rekonstruksi perdesaan semuanya ditujukan untuk tujuan ini. Pada saat yang sama, kepentingan rakyat diwakili dalam pemerintahan meskipun mungkin tidak terlalu efektif melalui perwakilan yang dipilih secara populer dengan cara yang tidak pernah dalam negara-negara sebelumnya. Bentuk masukan politik ini secara bertahap meningkat ketika petani menyadari bahwa masukan tersebut dapat mempengaruhi output politik pemerintah dan dengan demikian dapat menguntungkan desa mereka. Ketika pemerintah pusat berupaya membawa masyarakat desa ke dalam dispensasi lipat nasional bantuan ekonomi atau edukasi ya, pemerintah desa dibiarkan dengan semakin banyak pekerjaan administrasi dan semakin sedikit kegiatan pengambilan keputusan. Jadi ini desa jadi pesuruh ya dari atas dengan made bewin misalnya. Konsekuensi utama dari proses ini adalah bahwa kantor politik desa menjadi lembaga administratif untuk pemerintah pusat atau menjadi dalam hal ini kepanjangan tangan negara ya. Dan tugas utama mereka adalah ini ya, pencatatan dan transmisi pesan dari atas ke bawah. Dengan demikian, pemerintah desa menjadi tergabung dalam struktur birokrasi pemerintah nasional. Ketika proses modernisasi berlangsung, desa sebagai entitas badan hukum, sebagai sedikit polite atau politas, secara bertahap kehilangan signifikansi. Jadi kesatuan hukum, entitas politik itu semakin hilang, gitu ya, lalu menjadi unit administratif. Dan dalam konteks ini yang menarik ya, yang disampaikan Bevu, kekerabatan muncul kembali. Kekerabatan jauh lebih penting daripada pada tahap sebelumnya karena peningkatan mobilitas memisahkan kerabat satu sama lain secara geografis serta sosial dan karena peningkatan diferensiasi ekonomi juga menempatkan kerabat ke dalam kelompok kepentingan yang berbeda. Jadi ini menarik juga ini ya. Jadi artinya kalau kita mudik ke kampung itu karena itu tadi ya, justru semakin kita hidup dalam nuansa modern itu lalu spirit kekerabatan menjadi kuat. Padahal kalau di dalam negara klasik justru kekerabatan ini melemah. Gitu. Ini yang menarik ini, tesis Bevu ini. Kepemilikan komunal sumber daya subsisten yang pada tahap sebelumnya sering memberikan dasar penting untuk integrasi politik masyarakat. Ini ya, baik tidak ada atau memainkan bagian yang tidak signifikan dibandingkan dengan kekuatan sentrifugal berdasarkan mobilitas sosial dan geografis dan juga dengan penetrasi kekuasaan negara. Jadi komunalnya sudah berkurang gitu ya, tidak begitu signifikan gitu. Industrialisasi dan ekonomi pasar menciptakan sistem pertukaran cakupan yang jauh lebih luas berdasarkan interdependensi antar desa dan kota dan antar wilayah. Rusaknya kesatuan politik desa dan terbentuknya interdependensi ekonomi skala luas ini semakin memudahkan negara untuk menembus desa dan mempengaruhi kegiatan internalnya. Ya, jadi luar biasa ini. Ini argumen-argumennya sangat menarik ini. Pembahasan di atas membuat terbukti bahwa kepala desa dan pejabat masyarakat desa lainnya dalam negara modern atau modernisasi tidak memiliki kekuasaan otonom ya, yang berbeda dengan negara sebelumnya. Dalam negara klasik ya, masyarakat desa sangat memiliki unit mandiri yang dibiarkan pengusaha sendirian selama penduduk desa membayar pajak mereka dan menjaga kedamaian relatif. Dalam negara modern, ini negara pusat semakin banyak menjalankan kekuasaan di wilayah kehidupan desa yang lebih luas. Gitu. Sebagai konsekuensinya,
daerah di mana para pemimpin desa menggunakan kekuasaan yang benar-benar independen secara bertahap semakin menyusut. Kekuasaan apapun yang mereka miliki sekarang hampir seluruhnya didelegasikan oleh pemerintah pusat. Salah satu kesulitan kepala desa pada negara klasik adalah fakta bahwa ia tertangkap antara dua kepentingan yang berlawanan, negara dan desa. Pada negara modern, kesulitan ini berkurang meskipun tidak sepenuhnya hilang karena berbagai alasan. Untuk satu hal, desa tidak lagi menjadi entitas badan hukum yang menegaskan dan membela diri terhadap orang luar. Kedua, karena sebagian besar kekuasaan kepala desa diambil oleh negara, ia memiliki sedikit kekuasaan untuk menentang negara. Ketiga, kepentingan masyarakat desa tidak lagi menentang negara berkat indoktrinasi ideologis yang sukses oleh negara. Keempat, melalui berbagai program pemerintah untuk membantu petani dan meningkatkan mata pencarian mereka, petani berkonsiliasi dan menerima pemerintah sebagai dermawan. Gitu ya. Ketika petani dengan demikian terlibat dalam politik negara modern, mereka tidak lagi petani dalam arti mereka berada dalam negara klasik. Mereka sekarang banyak sadar politik dengan mata waspada yang dilemparkan pada kegiatan pemerintah nasional, mengidentifikasi diri mereka dengan tujuan negara daripada dibatasi di cakrawala politik mereka dalam batas-batas desa mereka. Ya, jadi petani itu sudah punya dua identitas double ini. Ini saya kira penting untuk kita dalami lagi soal ini. Mereka siap mengerahkan tekanan apapun yang mampu mereka untuk mempengaruhi pemerintah daripada secara fatal mengundurkan diri dari keputusan dan kebijakan pemerintah yang bertanda tangan tinggi ya. Jadi mereka mengidentifikasi diri dengan tujuan negara dalam upaya menegaskan atau mencapai kemerdekaan dan meningkatkan posisi bangsa dalam politik dunia. Dan inilah yang Clifford Bevu mengutip Goetz, ini namanya dipetanisasi ini. Ya. Jadi proses ini dipetanisasi. Ya, dan ini kesimpulannya begini nih. Artikel ini telah menyajikan garis besar jenis hubungan yang diperoleh antara desa dan negara. Hipotesis yang disajikan di sini perlu diuji. Juga diinginkan untuk melihat detail lebih lanjut dari masalah sehingga kita mungkin memiliki indikator yang lebih sensitif dari hubungan yang diusulkan. Misalnya dalam negara primitif kami ingin tahu bagaimana kehadiran atau tidak adanya ikatan kekerabatan antara desa dan otoritas yang lebih tinggi mempengaruhi hubungan politik desa dengan negara. Juga akan menarik untuk melihat apakah masing-masing jenis sistem politik itu atas dasar mode integrasi politik secara keseluruhan menunjukkan jenis hubungan desa dan negara yang berbeda. Artikel ini menjelaskan bahwa dikotomi konvensional antara primitif dan modern tidak memadai dalam memahami bagaimana desa diartikulasikan dengan negara. Ini juga menunjukkan bahwa petani atau budaya rakyat atau tradisi kecil yang telah diakui sebagai entitas yang terpisah dari negara modern dan primitif, mereka memiliki signifikansi konseptual yang berbeda dalam lingkup politik. Oke. Saya kira itu ya. Jadi ini ada beberapa hal yang menarik saya kira. Ada beberapa itu tadi ya. Saya kira nggak usah saya ulang lagi nanti jadi panjang. Tapi saya kira ada banyak narasi yang disampaikan Bevu ini yang relevan dengan kondisi desa di Indonesia ya, histori dari zaman dulu sampai sekarang. Ya artinya kan saya memang di satu sisi mendukung negara ya. Negara itu kan mengikuti Aristoteles itu untuk kesempurnaan warga.
dengan ketentuan bahwa dengan syarat ya artinya menjadi warga betul. Ya. Artinya kalau merampas kekuasaan dari desa itu artinya ada sesuatu imbalan besarnya. Ya petani menjadi lebih baik gitu, warganya menjadi lebih baik gitu. Ya kalau saya kan memperoleh itu, tapi lebih banyak orang-orang di kampung saya kan tidak memperoleh itu. Ya. Artinya kewargaan ya bagi sebagian besar orang desa itu bukan melalui penetrasi negara ke dalam desa, terutama melalui pelayanan bukan, tapi justru melalui jalur pembangunan. Jadi solusinya bukan pemerintahan tetapi pembangunan ya. Dan contoh urbanisasi dari orang desa ke kota itu menjadi cara bagi mereka untuk memperoleh atau mencari keluarga. Jadi ini paradoks dan hubungan antara desa dengan negara ini terus-menerus wajar kalau ini diperdebatkan. Jadi apakah kalau saya kan melihat ya kalau mau berani ya desa itu dihapuskan saja. Jadi satuan masyarakat hukum itu tidak perlu ada, pemerintah desa nggak perlu ada. Jadi adanya hanya negara dengan desa, dengan mohon maaf dengan warga. Nggak perlu ada desa. Ya. Jadi saya melihatnya ya desa negara mengambil kekuasaan dari desa, tapi pada sisi lain kan memperalat ya, bukan mengubah orang-orang desa menjadi warga betulan gitu, tapi justru lebih banyak merusak desa, melemahkan desa. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi ini napak tilas terhadap karya Harumi Befu, relasi politik desa dengan negara. Saya kira ini menarik, ini sangat penting untuk kita pelajari dan kita diskusikan. Ini bagian dari tujuan saya, maksud saya untuk representing village, bringing village back in. Ya. Karena selama ini sudah diserbu dengan yang lain-lain dan itu tidak membawa perubahan signifikan bagi rakyat atau bagi warga. Saya kira demikian dan matur nuwun.